Pada pukul 3.47 waktu lokal, tanggal 26 Juni 2025, radar S-400 Rusia memancarkan denyut gelombang elektromagnetik ke udara Crimea. Intensitasnya cukup untuk memanggang seekor kalkun dari jarak 10 km. Namun hanya dalam 15 menit, 17 drone milik Ukraina akan mengubah sistem radar canggih itu, beserta seluruh komponen baterainya, menjadi rongsokan seharga $500 miliar. Drone serang Beaver yang memimpin formasi ini telah mengudara selama 2 jam lebih, membakar 12 liter bahan bakar. Berdasarkan konsumsi saat ini, ia memiliki waktu 19 menit tersisa untuk mencari dan menemukan target, 2 menit untuk mengeksekusi serangan, dan 2 menit sebagai cadangan jika terjadi kesalahan. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Tidak ada waktu luang. Formasi ini terbentang di sepanjang garis depan sejauh 3 km. Meluncur dengan presisi hanya 50 meter dari tanah. Pada ketinggian ini, batas pandang radar terganjal kelengkungan bumi, sekitar 25 km saja. Batasan yang tidak bisa diakali oleh teknologi canggih manapun dari Rusia. Seperti bersembunyi di balik sofa. Selama Anda tidak menampakkan kepala, Anda tidak terlihat. Sama seperti anak Anda yang tak menyadari Anda datang untuk menyita iPad mereka. Radar S-400 yang katanya bisa melacak rudal balistik di luar atmosfer, tetap tak bisa menembus tanah. Hukum fisika tidak bisa diajak kompromi. Di belakang 7 drone terdepan, 10 drone tipe Aki-400 tetap diam di posisi mereka. Bentuknya sederhana, kotak kayu lapis bersayap, terlihat lebih seperti proyek akhir dari sekolah teknik kayu daripada mesin perang. Harga dasar satu unit hanya $15.000. Dengan sistem navigasi tambahan seharga $30.000. Secara keseluruhan, 17 unit hanya menghabiskan $425.000, dan mereka berusaha menghancurkan sistem pertahanan udara senilai $500 juta. ROI-nya bisa membuat investor Silicon Valley mendecak kagum. Tapi hanya jika mereka berhasil sampai ke sasaran. Navigasi mereka sangat bergantung pada 3 sistem cadangan. Sejak 2022, langit di atas Crimea telah menjadi ladang pertempuran gelombang elektronik yang brutal. Setiap drone membawa chip GPS murah yang bisa dibeli dari Alibaba seharga $12. Sistem kedua adalah rangkaian sensor internal, akselerometer dan giroskop, yang merekam setiap gerakan dan perubahan orientasi. Sistem ketiga adalah andalan rekayasa Ukraina, kamera optik yang mencocokkan pemandangan darat dengan citra satelit yang sudah tersimpan. Rusia mungkin bisa mengganggu sinyal GPS atau bahkan menipu data satelit, tapi mereka tidak bisa mengganggu penglihatan. Tepat pukul 4.15, kawanan drone melaksanakan manuver penyebaran. 7 unit naik ke 80 meter, cukup rendah agar tetap tak terdeteksi, tapi tinggi cukup untuk memulai serangan menukik. 5 drone tetap di 50 meter, dan 5 lainnya turun ke 30 meter. Taktik ini disebut formasi vertikal. Sebuah penyebaran dalam beberapa lapisan ketinggian yang memaksa musuh membagi fokus radar dan pertahanan ke berbagai zona. Di sisi seberang, baterai S-400 yang berada di dekat Zoe sedang menjalankan rutinitas malam hari. Radar 92N2E Gravestone berputar perlahan tiap 12 detik, menyisir langit dalam pola monoton. Radar jarak jauh 91N6E Big Bird menjelajah lebih luas, mengawasi cakrawala. 4 peluncur rudal siaga dengan 16 misil, dan 2 unit pansir S-1 berada di posisi untuk pertahanan jarak dekat. Secara teori, sistem ini tidak bisa ditembus. Di atas kertas, ini adalah benteng udara. Namun kenyataan berkata lain. Pada pukul 4.15, layar radar Gravestone mulai menunjukkan 17 sinyal kontak, mendekat dari jarak 32 km. Pansir S-1 yang mengawal sistem hanya bisa menarget 3, maksimal 4 target sekaligus jika sistemnya tidak terbebani. Saya bukan ahli matematika, tapi 17 dibagi 2 pansir, masing-masing bisa menembak 4, itu tetap tidak cukup. Apalagi jika mereka bisa melihat targetnya. Pansir punya jangkauan tembak maksimum 20 km, tapi efektivitasnya terhadap target kecil seperti drone hanya 5 km. Drone Ukraina ini punya penampang radar hanya 0,05 m, setengah dari ambang batas deteksi. Jadi secara realistis, sistem hanya bisa menembaknya saat sudah dalam jarak 5 km. Masalahnya, dalam kecepatan 48 meter per detik, waktu dari jarak 5 km hingga benturan hanyalah 104 detik. Pansir tidak bisa menembakkan 1257 rudal dalam waktu itu.
Bahkan jika mereka bisa, sistem butuh waktu 5 menit untuk reload. Dan mereka tak punya waktu sebanyak itu. Setiap akuisisi target butuh 2 detik. 1 detik untuk menembak, lalu 6-8 detik untuk rudal mencapai target, dan 2 detik lagi untuk menilai kerusakan. Total waktu ideal, 12 detik per drone. Kalikan 17 drone, hasilnya 204 detik. Mereka cuma punya 98 detik. Seperti menyadari hari ini ulang tahun pasangan Anda, dan Anda baru sadar ketika toko bunga sudah tutup. Radar Big Bird di utara tetap berputar, tidak menyadari gerombolan pesawat kecil yang terbang mendekat. Radar L-band ini bisa mendeteksi bola tenis di angkasa sejauh 100 km. Namun ketinggian deteksinya dimulai di 100 meter. Drone yang terbang 50 meter dari permukaan sama sekali tidak terdeteksi. Peluncur rudal S-400 masih dalam mode siaga. Tiap truk peluncur membawa 4 misil. Total 16 misil siap tembak. Namun semua ini percuma tanpa bantuan radar Gravestone. Rudal seharga $1,5 juta itu hanya jadi ornamen mewah jika radar utama gagal mengunci sasaran. Pukul 4.25, situasinya makin memburuk. Formasi drone melebar hingga 5 km. Kini menyerang dalam busur 90 derajat. Menara pansir hanya bisa berputar 45 derajat per detik. Melacak belasan target dalam busur itu seperti mencoba menembak nyamuk dengan meriam. Dan nyamuknya terbang zigzag. Pansir kedua, 800 meter di selatan, menghadapi masalah yang sama. Secara total, mereka punya 24 rudal siap pakai dan 16 rudal cadangan. Itu lebih dari cukup untuk mengusir helikopter. Tapi tidak cukup untuk melawan kawanan drone terorganisir seperti ini. Akurasi harus sempurna. Tidak boleh ada rudal yang meleset. Ironis, radar bisa melacak satelit. Rudal bisa menjangkau stratosfer. Tapi 17 drone kecil yang dirakit di garasi, terbang rendah seperti burung camar, jadi mimpi buruk tak terhentikan. Pukul 4.45, beberapa kilometer dari sasaran, komputer target pansir akhirnya mengunci 1 drone, lalu 2, lalu mulai macet saat mencoba memprioritaskan 15 sisanya. Semuanya terlihat identik dalam jejak termal. Semua melaju pada kecepatan 48 ms. Operator mendengar kipas pendingin berdengung seperti jet kecil. Mencoba menghitung solusi dari 17 ancaman simultan. Rudal pertama, 57E6, diluncurkan 12 detik kemudian. Dalam 2 detik, ia mencapai kecepatan Mach 3 dan menuju target. Namun sekeringnya, yang mencari pantulan radar cukup besar untuk meledak, tak menemukan apapun. Rudal itu melewati drone dari jarak 2 meter, dan terus melesat ke langit. Melihat situasi yang memburuk dan komputer penargetan yang mulai gagap, operator memutuskan untuk mengambil alih secara manual. Kini, di balik layar pencari optik, ia bisa melihat siluet-siluet gelap pesawat tak berawak melayang di atas latar langit yang mulai memudar. Ia memilih target yang tampak sedikit lebih besar. Mungkin karena muatan atau desainnya, berpikir bahwa itu lebih mudah dijatuhkan. Rudal kedua melesat dari rel peluncur. Sekarang sekering jarak dekatnya berhasil bekerja. Ledakan tajam pecahan tungsten menghancurkan drone itu menjadi potongan plastik dan logam. 1 jatuh, 16 tersisa. Perhitungan waktu makin mencekik. Setiap keterlibatan yang efektif memakan waktu minimal 11 detik. 21 detik sudah berlalu. Ledakan-ledakan kecil menghiasi udara, seperti konfeti yang mematikan. 2 drone lagi berhasil dihantam dan hancur di udara. Sekarang tinggal 14. Tapi hukum fisika mulai menunjukkan perannya. Drone Ukraina memulai serangan terakhirnya. Unit yang terbang tinggi menukik tajam dengan sudut 30 derajat, menambah kecepatan hingga 65 meter per detik. Formasi rendah turun lebih jauh ke ketinggian 20 meter, mengandalkan kontur medan untuk menyulitkan radar. Sementara formasi tengah tetap stabil, menekan pertahanan musuh dari arah langsung. Kini sistem pertahanan harus memilih. Tapi semua pilihan buruk. Beberapa detik lewat dari pukul 4.46, kedua pansir kehabisan rudal. Seluruh 24 misil telah dikeluarkan. 5 drone berhasil ditembak jatuh. 12 sisanya masih hidup dan kini semakin dekat. Waktu untuk mengisi ulang rudal adalah 5 menit. Waktu yang tersisa sebelum tabrakan, 68 detik. Operator berpindah ke mode senjata otomatis. Kanon 30 mm.
Tapi semua orang tahu itu seperti mencoba menembak lalat dengan peluru sniper. Terlalu cepat, terlalu kecil, terlalu banyak. Peluncur S-400 akhirnya mendapatkan izin untuk ikut menyerang. Tapi tanpa bantuan radar Gravestone 92N2E, semua penembakan hanyalah spekulasi mahal. Dua rudal N6E yang masing-masing bernilai $1,5 juta dilepaskan ke udara, menebar harapan. Tidak ada penguncian target, tidak ada koordinat. Rudal itu berputar di langit fajar lalu menghancurkan diri sendiri di udara. Gagal menangkap target. $3 juta terbakar dalam 20 detik. Pukul 4.47, nasib sistem pertahanan udara Rusia di Crimea sudah ditentukan. 12 drone mendekat, masing-masing dari vektor dan ketinggian yang berbeda. Sistem pertahanan tidak cukup cepat untuk menghadapi semuanya. Operator hanya bisa melihat, melacak, menghitung detik. Mereka bisa menyaksikan titik-titik kecil itu mendekat, mencium ketakutan dalam udara, tapi tak bisa menghentikannya. Satu persatu, drone mulai menabrak bagian vital system. Dua menyerang radar Gravestone 92N2E. Dua lainnya menghantam radar akuisisi Big Bird 91N6E. Sisanya mengarah ke peluncur rudal. Sistem pancer menyemprotkan peluru 30 mm. Tetapi tembakan-tembakan itu meleset, terlalu lambat, terlalu acak. Tidak cukup. Pukul 4.47 tepat, drone Beaver pertama berhasil mencapai radar utama. Muatan berbentuk 20 kg dilepaskan. Insinyur Ukraina telah menghitung semuanya. Jarak optimal, sudut penetrasi, bahan peledak. Ledakan berbentuk menghasilkan jet logam dari lapisan tembaga 3 mm yang melesat pada kecepatan Mach 23. Jet tersebut menembus pelindung radar, menghancurkan waveguide, dan keluar di sisi sebaliknya. Radar seharga puluhan juta dolar kini hanya tinggal kerangka hangus. 37 detik kemudian, drone ketujuh menyerang radar cadangan dari arah sebaliknya, tengah rotasi radar. Ledakan menghantam titik paling rentan, corong antena. Dampaknya menyebar seperti semburan api ke sepanjang sistem gelombang, membakar setiap komponen internal. Piringan radar seberat 3 ton terlepas dari dudukannya dan jatuh menghantam tanah dengan suara logam yang berat. Pukul 4.48 lewat sedikit, dua drone menyerang Big Bird dari utara. Mereka membawa muatan 32 kg, cukup besar untuk menghancurkan struktur logam tanpa perlu bentuk khusus. Ledakan pertama merobohkan pondasi radar. Ledakan kedua, 7 detik kemudian, menyempurnakan kehancuran. Menara antena setinggi 20 meter, seberat 40 ton, runtuh seolah-olah tak pernah dirancang untuk perang. Baterai S-400 kini buta total pada pukul 4.48 dan 45 detik. Salah satu drone, nomor 13, meluncur langsung ke peluncur rudal 5P85T2. Ledakan tepat di atas tabung peluncur nomor 3, menembus lapisan baja 20 mm dan meledak di dalam. 3 rudal solid fuel yang disimpan dalam kondisi aman kini tidak lagi stabil. Getaran menghantam sistem dan memicu pembakaran spontan. Bahan bakar roket terbakar pada suhu 2800 derajat Celcius. Tekanan naik hingga 300 atmosfer. Tabung peluncur tidak sanggup menahan. Meledak, membakar 2 rudal lain yang berdekatan. Dalam 1,3 detik, 3 misil senilai $4,5 juta berubah menjadi ledakan spektakuler. Pukul 4.49 dan 10 detik, 3 drone terakhir menyerang radar Big Bird sisi selatan. 3 serangan, 3 ledakan. Hasil akhir sama, kehancuran total. Radar, yang sebelumnya sudah melemah akibat ledakan di peluncur, kini hancur total. 3 muatan peledak seberat 60 kg menghantamnya satu persatu. Ledakan berurutan menciptakan tekanan gelombang yang melumat struktur internal. Tidak sekadar runtuh, struktur radar itu benar-benar hancur berkeping-keping. Serpihan beterbangan hingga radius 200 meter. Pukul 4.50 dan detik ke-35, 2 jet Su-35S akhirnya tiba. Radar onboard menunjukkan layar kosong. Tak ada tanda-tanda sistem pertahanan udara yang seharusnya membimbing mereka. Yang tampak hanyalah kehancuran. 4 titik api besar menyala. Asap hitam membumbung tinggi setengah kilometer ke langit. Ledakan kecil masih terjadi. Mereka terbang rendah, memutari lokasi.
Apa yang mereka lihat tidak bisa disangkal. Baterai S-400 yang menjaga langit Crimea Barat selama 3 tahun terakhir, dihancurkan dalam 3 menit. 17 drone kecil, dirakit di ruang bawah tanah, digerakkan mesin potong rumput, dipandu sensor murah dan kamera HP, telah membuktikan satu hal. Dalam perang modern, kecerdikan dan akal bisa mengalahkan teknologi mahal.